Yo minasan, kali ini Mimin akan melanjutkan konten kemarin di mana Rimuru menjadi seorang tirani yang menghancurkan segalanya demi menciptakan sebuah dunia yang sempurna. Dan sekali lagi, cerita ini bukanlah cerita utama dari anime Tensura, melainkan non-canon ciptaan salah satu fan Tensura. Tentunya alurnya sangat gelap dan menurut saya pribadi, inilah alur yang diinginkan sebagian banyak fan Tensura. Oke, segitu aja opening gak jelasnya dan basa-basi busuknya. Jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Yari. Pertempuran paling gak ngotak baru saja dimulai. Para Demon Lord dengan bantuan True Dragon Velzat melawan ancaman utama dunia ini, Rimuru Tempesto. Kedua belah pihak sudah melancarkan serangan masing-masing, tapi belum ada di antara mereka yang menderita cedera serius. Andaikan saja mereka melawan Rimuru 1 lawan 1 secara bergantian, mungkin pertarungan ini akan berakhir dalam 5 detik saja. Gokil nggak tuh? Kerja sama tim Velzat dan Gi membuat segalanya lebih sulit untuk Rimuru. Dalam gumamnya, Rimuru berkata, "Tak kukira kerja sama tim mereka luar biasa, tapi hahaha, aku tak sabar ingin segera menghancurkan kepercayaan diri mereka. Untuk saat ini, aku butuh sebuah rencana." Lantas, Ciel pun menyarankan. Tapi sebelum Ciel berbicara, ada aura biru yang menyeliputi tubuh raksasa. Raksasa itu adalah Dagruel. Dagruel melancarkan bogem cintanya. Tapi sayang sekali serangan itu dengan mudah dihindari Rimuru. Bukan hanya sampai di situ, dari belakang Dagruel ada aura kuning seperti tai. Ya, dia adalah seekor kucing manja Carrion. Dengan blast roar-nya, Carrion menyerang Rimuru. Alih-alih agar para Demon Lord sedikit bahagia, Rimuru membiarkan dirinya terkena ledakan itu. Di saat yang sama, Rimuru mengaktifkan akselerasi pikiran untuk mendengarkan saran dari Ciel. Dan setelah tahu rencana dari Ciel, seketika itu juga muncul seringai di wajah Rimuru. Di satu sisi, ledakan dari serangan Carrion menimbulkan asap yang mengepul kemana-mana. Carrion bertanya-tanya apakah serangannya berhasil, sedangkan Frey berteriak, "Tetaplah waspada." Sebelum Frey menyelesaikan ucapannya, Rimuru muncul di belakangnya dan memotong salah satu sayap Frey. Melihat hal itu, Velzat membekukan tanah menjadi es sehingga Frey bisa jatuh meluncur dengan selamat. Dan baru kali ini, Rimuru memuji akal bulus lawannya. Rimuru berkata, kakak Veldora itu cukup kreatif. Tapi meskipun begitu, serangan yang telah kulapisi dengan skillku pada Harpy tersebut tidak akan semudah itu disembuhkan. Sedangkan Carrion yang melihat Frey terjatuh dan terluka, dia berteriak, "Frey!" Lalu kemudian Carrion melototi Rimuru dengan penuh kebencian. Dan hal itu membuat Rimuru bahagia. Ya, inilah yang aku inginkan. Mutu, beri aku lebih banyak kebencian. Buatlah aku lebih kuat lagi, gumam Rimuru. Di depan Carrion, Rimuru berkata, wanita burung itu sangat menyedihkan. Yang bisa dia lakukan cuma berteriak tanpa berbuat apa-apa. Bang. Mendengar itu, murka Carrion semakin memuncak. Tanpa pikir panjang, dia langsung menuju Rimuru dan berniat menyerangnya. Di saat bersamaan, Frey berteriak, "Cutu mati!" Carrion! Di satu sisi, senyuman Rimuru semakin tampak mengerikan. Dia melapisi tinjunya dengan aura hitam. Seketika itu juga, terciptalah lubang di perut Carrion. Rimuru berkata, "Seharusnya kau mendengarkan wanita burung itu." Saat sadar perutnya sudah berlubang, mata Carrion terbuka lebar dan dia dipenuhi keputusasaan. Kemudian Rimuru meretangkan tangannya ke arah Carrion dan dia berkata, "Sayonara Carrion." Dengan skillnya yaitu Azatot, Rimuru mulai memukbang Carrion. Sejenak, Rimuru yang berada di atas langit, dia melihat para Demon Lord yang ada di bawah. Ada juga Frey yang bercucuran air mata. Dia terlihat sangat kehilangan sosok Carrion. Wah, kelihatannya mereka berdua nih FWB-an anjing. Kini para Demon Lord tak ada yang mau gegabah menyerang Rimuru. Dan hal ini membuat Rimuru heran. Rimuru pun bertanya, "Apa ini? Apakah kalian takut padaku?" Cih, mengecewakan. Dengan santai, Gi menjawab, "Harus kuakui kekuatanmu itu sangat menakutkan." Nada bicara Gi seperti mengejek Rimuru. Dan Rimuru tahu Gi merencanakan sesuatu.
Tak berselang lama, tiba-tiba lingkaran sihir raksasa muncul di bawah Rimuru. Sontak saja dia kaget. Ciel berkata, "Master, mantra antispasial telah ditempatkan." Dengan emosi Rimuru menjawab, "Kenapa kau tak memberitahuku sejak tadi?" Ciel. Keadaan ini mengharuskan Rimuru melarikan diri, tapi tanpa disadari, dari belakang Dagruel muncul memeluk Rimuru. Gak hanya sampai di situ, Velizat juga memblokir area di sekitar dengan es-esnya. Dalam gumamnya Rimuru berkata, "Apakah mereka tak peduli rekan raksasanya ini? Tapi usaha kalian sia-sia. Cengkraman seperti ini terlalu lemah untukku. Asal kalian tahu, aku lebih kuat dari rekan kalian." Saat Rimuru berniat melepaskan diri, Leon mulai mengaktifkan lingkaran sihir suci, dan hal itu membuat tubuh Rimuru jadi lemas. Yang terakhir, serangan inti diaktifkan. Dalam sekejap, seluruh area dipenuhi pilar api raksasa yang dapat menghancurkan apapun di dalamnya. Gi berkata, "Terimalah ini monster, gerbang api penyucian." Dan boom, Rimuru bersama Dagruel dibakar oleh api yang sangat besar. Lalu kemudian, semua Demon Lord menunggu hasil dari serangan gabungan mereka. Mereka bertanya-tanya, apakah berhasil melenyapkan Rimuru. Di situ sambil menghela nafas panjang, Ramirez berkata, "Sayang sekali, padahal kau teman baikku Rimuru." Setelah kepulan asap menghilang, semua orang melihat ada Dagruel yang tergeletak di tanah dengan seluruh tubuh yang terbakar. Melihat hal itu, Velizat pun menghampiri tubuh Dagruel dan berniat menyembuhkannya. Namun saat dia mulai melakukan heal pada Dagruel, sontak saja Velizat tercengang karena jiwa Dagruel sudah tidak ada dalam tubuhnya. Jadi dengan kata lain, yang ada di depan Velizat hanyalah cangkang kosong. Kemungkinan besar Dagruel di sini sudah dimukbang Rimuru. Dengan kata lain, tubuh Dagruel yang ada di depan Velizat hanyalah klon ciptaan Rimuru. Gak lama kemudian muncul sebuah teriakan. Velizat pun melihat ke arah belakang dan terlihat Rimuru sedang menikam Dino dengan pedangnya. Di situ Rimuru tertawa melihat kebodohan mereka yang berpikir bisa melenyapkan dirinya hanya dengan serangan selemah itu. Di satu sisi saat tahu mangsanya baik-baik saja dan tak terluka sama sekali, hal ini membuat Gi hanya bisa bengong tak sanggup mengucapkan apapun. Sedangkan Velizat sendiri juga bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Padahal di masa lalu serangan Gi tadi hampir bisa menghabisinya. Tak membiarkan waktu terbuang sia-sia, Rimuru menuju ke arah Frey dan langsung memukbangnya. Dan dalam sekejap kekuatan Rimuru semakin bertambah besar. Walaupun Frey udah memohon untuk hidupnya, tapi ceritanya tak dapat menyentuh hati Rimuru. Melihat hal itu, Velizat berlari ke arah Rimuru, namun langkahnya terhenti karena secara tiba-tiba muncul sebuah penjara tak terbatas buatan Rimuru. Di situ Velizat merasakan kekuatannya terus tersedot dan hal itu membuat Velizat semakin melemah. Sekarang di arena pertarungan yang tersisa cuma Velizat, Gi, Ramirez, dan Leon. Sementara yang lain telah dihabisi dan dimukbang oleh Rimuru. Dari beberapa orang di depannya, Rimuru hanya respect sama Ramirez. Dia berpikir mungkin hanya Ramirez yang dapat dibiarkan hidup karena dulu Ramirez lah yang telah menyelamatkan nyawa anak-anak. Namun pemikiran Rimuru ini dibantah oleh Ciel. Ciel mengatakan kalau Ramirez hanya memanfaatkan Rimuru saja. Sebagai buktinya, Ramirez kini memihak para Demon Lord untuk melenyapkan Master. Pertanyaannya, apakah teman seperti itu? Ucapan Ciel itu membuat Rimuru tersadar dari perasaan naifnya. Memikirkan hal itu saja, aura Rimuru kembali menggila. Segala sesuatu yang terpapar auranya auto langsung lenyap. Namun sebelum aura Rimuru menghancurkan segalanya, Ramirez berubah ke wujud dewasanya dan langsung menghantam wajah Rimuru. Dalam sekejap Rimuru terlempar beberapa meter. Ciel pun menyarankan agar Master mengurus Velizat terlebih dahulu. Karena menurut Ciel, kekuatan Ramirez yang sekarang hampir menyamai Milim Nava dan Gi Crimson. Sontak saja saat mengetahui hal itu, Rimuru kaget. Dia tak mengira Ramirez masih menyimpan kartu as. Dan Rimuru pun memutuskan dia akan menuruti permintaan Ciel. Lantas dia pun membuatkan klon untuk dihuni Ciel. Jadi dengan kata lain, Rimuru sekarang ada dua. Yang mata kuning Rimuru dan yang mata merah adalah Ciel. Keduanya mulai bergerak. Yang satu yaitu Rimuru menuju Velizat dan yang satu Ciel. Dia bertugas menghadang siapapun yang mengganggu Rimuru.
Di dalam penjara tak terbatas, Velzat tercengang karena sebelumnya dengan mata naganya, sosok itulah yang membuatnya takut. Perlu diketahui, aura dari Ciel juga sama-sama gilanya seperti Rimuru. Gak lama kemudian Rimuru muncul di depan Velzat dan langsung menendang perutnya. Velzat hanya bisa menggerang kesakitan di tanah. Meskipun Velzat telah mengaktifkan Pain Nullification, hal itu tak bekerja sama sekali. Tidak berhenti sampai di situ, Rimuru menjambak rambut Velzat dan memaksa dirinya untuk menatap mata Rimuru. Seketika juga Velzat melihat kehampaan tak berujung dengan hanya kebencian di dalamnya. Velzat berkata, "Hentikan, aku takut." Rimuru pun membalas, "Velzat, kau tadi bertanya tentang Milim kan? Jawab aku Velzat, jangan diam saja." Di satu sisi, Velzat sangat ketakutan hingga mulutnya tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu Rimuru terus memaksa Velzat berbicara. Dia menampar pipi Velzat dan Velzat cuma bisa menggerang kesakitan. Lantas Rimuru pun memberitahu. Dia berkata, "Asal kau tahu Velzat, aku tak pernah menghabisi Milim," ucap Rimuru. Kalimat sederhana ini membuat Velzat tercengang sekaligus lega. Kemudian Rimuru kembali bertanya, "Untuk apa kau menanyakan hal seperti itu? Apakah kau pernah peduli padanya sebelumnya, ha?" Namun Velzat masih tetap diam karena memang tamparan Rimuru tadi membuat mulutnya terlalu sakit untuk dibuat ngomong. Lantas kemudian Rimuru menyembuhkan luka Velzat. Rimuru berkata, "Sekarang bicaralah." Suara dingin Rimuru itu membuat Velzat tersentak. Dengan gugup dia menjawab, "Milim adalah keluargaku." Entah kenapa mendengar kata-kata Velzat itu, Rimuru tertawa. "Leluconmu itu sangat lucu." Gak lama kemudian rasa sakit yang luar biasa menjalar di kepala Velzat. Ya, Rimuru menjeratnya dengan skill anti-ros. Dan hal itu membuat Velzat melihat semua ingatan Milim ketika naga tersayangnya meninggal. Dan juga semua ingatan Veldora yang takut kepadanya. Rasa putus asa mereka berdua kini dirasakan oleh Velzat. Dan hal itu membuat hatinya sakit. Di situ Velzat pun berteriak, "Siapapun, tolong hentikan mimpi buruk ini." Lalu kemudian Rimuru bertanya, "Apakah kau melihatnya?" Jadi Velzat, berhentilah berpura-pura peduli padanya, dasar betina. Perlu kau ketahui, hanya dalam 1 tahun saja, aku telah menjalin ikatan dengan Milim seperti keluarga. Tidak seperti kau yang berpura-pura peduli padanya. Jadi Velzat, berhentilah mengucapkan omong kosong. Dan dalam sekejap air mata Velzat mengalir begitu derasnya. Dia memahami bahwa apa yang dikatakan Rimuru adalah kenyataan. Velzat cuma bisa berkata, "Maafkan aku, Veldanava." Kini True Dragon itu hanya menjadi naga yang tak berguna. Semangat juangnya telah hancur. Melihat hal itu, Rimuru tersenyum. Rimuru pun mendekati dan membisiki di telinganya. Rimuru berkata, "Sekarang katakan padaku, apa yang kau inginkan?" Velzat menjawab, "Tolong biarkan aku melihat Milim untuk yang terakhir kalinya." Suara Velzat dipenuhi dengan keputusasaan. Dengan kata lain, rencana Rimuru berhasil karena mental Velzat telah hancur. Kemudian Rimuru membisiki Velzat lagi dan menyuruhnya melaksanakan tugas yang Rimuru berikan padanya. Sontak saja saat mendengar perintah itu, mata Velzat tercengang. Dia menatap Rimuru sambil menggelengkan kepalanya. Tanpa ampun Rimuru menggunakan skillnya Anteros. Dan sekali lagi, Velzat melihat memori ingatan Milim dan Veldora. Dan hal itu membuat air mata Velzat mengalir kembali. Setelah itu dia pun menganggukkan kepalanya. Velzat sepakat menuruti permintaan Rimuru. Di satu sisi Rimuru menepuk kepala Velzat dan memujinya. Dari tempatnya berada Rimuru menatap Ciel yang lagi bermain bersama Guy, Ramirez, dan Leon. Di situ Rimuru berkata, "Sekarang waktunya kau membayar semua dosa-dosamu, Leon."